Selamat malam, saya Tina Talisa. Anda menyaksikan Talk to iNews, kesempatan Anda untuk menyimak perbincangan saya dengan para tamu dan tentu kesempatan Anda juga untuk berkontribusi lewat pertanyaan, tanggapan, komentar melalui iNewsTVmobile.com. Hari ini kita akan membahas dua topik utama. Yang pertama terkait dengan tragedi jatuhnya pesawat Hercules, tapi kita akan bicara lebih luas sedikit, terutama kaitannya dengan alutsista, alat utama sistem senjata kita. Lalu yang di akhir-akhir nanti kita akan bicara lagi-lagi masih berputar soal kisruh sepak bola Indonesia. Tidak menyenangkan memang selalu membahasnya karena harapannya sudah tidak perlu dibahas kalau semuanya sudah baik-baik saja. Kita akan mulai dengan informasi pertama. Yang pertama ini akan datang dari Jakarta. Berita mengenai kebakaran bus Transjakarta bukan kali pertama terjadi. Kali ini terjadi di Salemba dan kita akan melihat bagaimana sesungguhnya peristiwa terbakarnya bus Transjakarta yang juga menyebabkan halte Salemba juga ikut terbakar. Dugaannya karena hubungan arus pendek listrik. Ini kobaran api masih terlihat terus membesar. Bus yang terbakar langsung habis begitu saja. Bus ini ada di koridor 5 jurusan Kampung Melayu Ancol dan tepatnya di halte Salemba Raya Senen Jakarta Pusat. Kondisi jalur busway yang masih dalam keadaan kosong penumpang tiba-tiba mengeluarkan asap. Jadi bus Transjakartanya tiba-tiba mengeluarkan asap di bagian mesin disusul munculnya api. Api kemudian bisa padam beberapa jam kemudian setelah harus menurunkan 7 mobil pemadam kebakaran. Yang kita syukuri adalah tidak ada korban jiwa, tetapi bisa Anda bayangkan kalau kejadiannya begitu cepat, ada penumpang di dalamnya, sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Dan ini bukan sekali lagi, bukan kali pertama bus Transjakarta mengalami kebakaran seperti ini. Sejak tanggal 1 Juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan yang dulunya bernama Jamsostek atau kita kenal sebagai Jamsostek sudah resmi beroperasi secara penuh. Dan ada dampaknya adalah ada perubahan kebijakan yang memang harus diterapkan. Ini menimbulkan keresahan bagi para pekerja, terutama kaitan dengan peraturan JHT atau jaminan hari tua. Perubahannya adalah kalau awalnya pencairan itu setelah 5 tahun bekerja, berubah menjadi 10 tahun bekerja. Nah, kalau mau mencairkan sekarang setelah 10 tahun itu baru bisa 10% atau 30% kalau untuk biaya membeli rumah. Sedangkan sisanya harus menunggu pensiun di usia 56 tahun. Kalau Anda lihat mayoritas massa yang melakukan unjuk rasa ini adalah gabungan serikat buruh, ada pekerja kontrak juga atau outsourcing. Mereka khawatir tidak ada jaminan soal pesangon sewaktu-waktu di PHK oleh kantor masing-masing. Dan mereka bersikeras akan terus melakukan unjuk rasa bahkan merencanakan aksi mogok nasional. Seperti dijanjikan kepada para korban jatuhnya pesawat Hercules C-130 akan diberikan santunan dan sudah diberikan oleh PT Asabri, besarannya adalah 100 juta rupiah. Santunan ini langsung diterima, yang Anda lihat adalah diterima oleh keluarga korban istri Letda Agus Riyadi, Sermaswit Eka Ferry Indiarti. Letda Agus meninggalkan 2 orang putra yaitu Ramandika Priyadi usianya 11 tahun dan adiknya Takwaraf Hafiz Priyadi yang usianya masih 6 tahun. Rencananya santunan serupa juga akan diberikan kepada keluarga korban lain secara serentak dalam beberapa hari ke depan. Akan saya pergunakan untuk anak saya ke depan. Cita-cita anak saya apa, kami untuk dukung untuk anak saya. Yang 2 ini, hanya itu. Sesuai dengan ketentuan yang ada di PT Asabri, bahwa untuk santunan kematian dalam jenis tewas atau gugur, untuk saat sekarang kita baru bisa memberikan 100 juta per orang. Insya Allah ke depan dengan adanya program JKK dan JKM yang dikelola oleh Asabri, di mana Asabri telah membuat rancangan peraturan pemerintah
bahwa untuk tewas dan gugur itu akan dinaikkan. Mari kita ke Medan, Sumatera Utara. Rekan kami di sana, Leli Irawan, berada di lokasi tempat jatuhnya pesawat Hercules C-130 yang mengagetkan kita semua 3 hari lalu. Leli, silakan apa yang bisa Anda sampaikan terbaru dari sana, dari Medan. Ya, baik, terima kasih Tina Talisa Leli. dan pemirsa. Proses evakuasi lokasi jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI AU yang di Jalan Jamin Ginting Medan kilometer 10 akhirnya dinyatakan clear oleh Dandim 0201BS Letkol Infantri Maulana Ridwan. Selama 4 hari proses evakuasi, pihak TNI dan tim SAR Sumut berhasil mengevakuasi 145 korban tewas jatuhnya pesawat Hercules, di mana 122 merupakan keseluruhan penumpang. Penumpang Hercules, 12 diantaranya adalah kru pesawat dan lainnya adalah penumpang dari TNI dan warga sipil. Dari jumlah korban tewas tersebut, 112 berhasil diidentifikasi dan sudah dipulangkan ke daerah asal masing-masing, seperti di Jawa, Aceh, dan beberapa daerah lainnya. Sementara jenazah lainnya masih diidentifikasi karena merupakan potongan tubuh yang Jumat pagi tadi masih ditemukan berupa potongan kaki. Dan pemirsa terkait perlengkapan militer, 23.000 amunisi berhasil ditemukan seluruhnya. Begitu juga 14 senjata laras panjang, sementara 2 pistol sampai sore tadi belum ditemukan. Dan ini menurut Dandim 0201BS Letkol Infantri Maulana Ridwan, akan dilakukan pencarian di material bangunan yang saat ini seluruhnya sudah dikumpulkan di Lanut Suwondo, Medan. Dan pemirsa, saat ini seluruh area lokasi jatuhnya pesawat Hercules C-130 milik TNI AU di garis polisi agar masyarakat tidak memasuki lokasi tersebut untuk demi keamanan dalam proses evakuasi, ya, walaupun hari ini merupakan hari terakhir. Dan tadi sore juga masih banyak masyarakat yang berkumpul untuk melihat dan menyaksikan lokasi jatuhnya pesawat Hercules tersebut. Demikian laporan kami dari Medan, Sumatera Utara. Kita kembali ke studio bersama Tina Talisa. Hari Selasa lalu, 3 hari yang lalu saat terjadi tragedi jatuhnya pesawat Hercules C-130 di Medan, Sumatera Utara. Pada saat baru terjadi, kita mengingat ke belakang, di breaking news informasinya adalah pesawat tersebut membawa 12 kru. Tapi kemudian kita tahu ada penumpang sipil, jumlahnya 101. Nah, pertanyaannya adalah kita sebagai orang awam banyak bertanya-tanya, apakah ini sebuah bisnis transportasi militer? Kalau iya, apakah dibenarkan? Lalu kalau memang tidak dibenarkan, lebih-lebih lagi apakah kecurigaan kita soal adanya transaksi uang di sana menjadi salah satu yang harus jadi sorotan kita bersama. Ini berikut tayangan yang kami siapkan terkait hal tersebut. Sebagian dari Anda mungkin sudah mahfum bahwa mudik lebaran akan selalu menguras tenaga, waktu, dan uang. Kenaikan tarif angkutan umum seolah menjadi kebiasaan yang wajib diterima dengan lapang dada. Mereka tidak mau berkompromi dengan nasib orang yang rindu keluarga dan kampung halaman, namun kemampuan finansial seolah enggan bersahabat. Namun tidak bagi Eni dan Agus, mereka memutar otak dan mencari informasi untuk memastikan keduanya pulang kampung. Pakai bis Mabes, perjalanannya alhamdulillah lancar, lewat saudara. Bayar berapa? 150. Waktu 3 hari sebelum Lebaran dari Jakarta ke Surabaya melalui saudara yang dinas di Mabes, membayar 150.000. Bisnis angkutan militer seperti bis dan truk seolah sudah menjadi rahasia umum. Namun Anda mungkin tidak percaya bila pesawat militer pun bisa dijadikan bisnis oleh oknum aparat, termasuk Hercules yang jatuh di Medan, Sumatera Utara. Lantas bolehkah alat transportasi militer dimanfaatkan untuk berbisnis? Nah, siapa yang mengeluarkan kebijakan itu? Itu pasti diberi sanksi. Ya sama lah, misalnya truk tentara mau kembali ke pangkalan, kosong, terus lihat rakyat di pinggir jalan mau pulang kampung. Kan banyak keluarga tentara sebenarnya yang mau lebaran ke kampung yang ikut itu.
Kalau 1 juta, Pak. Ada yang 800.000, Pak. Ah, nggak ada itu. Itu keluarganya ngomong, Pak. Ah, itu ngarang. Pak, artinya pesawat ini boleh ditumpangi warga gitu, Pak. Keluarga dan keluarga dari TNI. Agus boleh saja berkelit, namun rasio penumpang sipil dan jumlah awak pesawat dalam daftar manifest pesawat Hercules kemarin menjadi fakta yang membutuhkan penjelasan yang lebih masuk akal lagi. Pasalnya, secara resmi, Angkatan Udara menyebutkan bahwa jumlah awak pesawat adalah 12 orang dan jumlah penumpang adalah 100 orang. Bila masing-masing awak membawa keluarganya, berarti satu orang awak pesawat membawa 10 anggota keluarganya. Benarkah para korban ini adalah keluarga besar TNI? Atau mungkin di antara mereka adalah para pelanggan setia Hercules yang kini menjadi saksi bisu atas bisnis transportasi militer yang sejatinya terlarang. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Kita bersyukur malam hari ini tidak perlu berandai-andai, ragu-ragu apakah boleh atau tidak karena sudah hadir Kepala Pusat Penerangan TNI, Majen Fuad Basyah. Selamat malam Pak Fuad. Dari anggota Komisi 1 sebagai mitra kerjanya TNI, Pak Supyadin. Selamat malam Pak, fraksi Nasdem. Kemudian pengamat, Mas Al-Araf. Saya ke Pak Fuad dulu tentunya. Saya ingatnya begini Pak, biasanya Hercules itu terutama bagi kami para jurnalis itu digunakan kalau mau liputan bencana. Contohnya kalau mau liputan tsunami dulu atau gempa Padang. Biasanya para jurnalis yang akan datang lebih dulu ke lokasi bencana untuk melakukan pemberitaan, itu dapat seat dari teman-teman di TNI. Kemudian mengangkut bantuan. Nah tapi kalau urusan yang angkutan reguler gini sebetulnya aturannya gimana Pak Fuad? Jadi begini, kemarin Kasau sudah berkali-kali menyampaikan bahwa fungsi dari pesawat angkutan umum itu adalah PAU, pesawat angkutan udara militer. Ulangi, pesawat angkutan umum militer gitu ya. Jadi itu digunakan yang pertama untuk kepentingan pergeseran pasukan, pemindahan pasukan. Kemudian digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan administrasi. Kemudian digunakan juga untuk kegiatan operasi, ya, pesawat angkut ini. Berkaitan dengan kegiatan administrasi begini, kita ambil contoh misalnya seseorang pindah dari Halim, kemudian pindah ke Lanuranai di Natuna. Ini kita langsung ke lapangan aja kita masuk ya, ke Lanuranai. Kemudian si suami pada saat dapat surat perintah, dia akan langsung pindah, berangkat. Karena perintah dapat, mereka harus segera berangkat, kan begitu. Kemudian untuk keluarga pasti tinggal dulu di tempat. Mereka nggak berangkat duluan. Karena apa? Harus mengurusi garis-garis belakang. Apakah itu ngurusi anak yang pindah sekolah, ngepak-ngepak barang, mau nitip-nitip barang, dan lain-lain gitu. Sehingga mereka berangkatnya nyusul. Jadi kalau tadi dikatakan tuh jumlahnya sekian berarti satu orang bawa 10, bukan begitu. Ada yang tanpa suami juga ada yang berangkat gitu. Tanpa suami mereka juga berangkat gitu ya. Yang itu. Dan itu tidak sedikit, itu cukup banyak. Ada yang pindah ke Pekanbaru, ada yang pindah ke Medan, ada yang pindah ke Tanjung Pinang, ada juga yang pindah ke Ranai dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mereka tuh ikut. Karena kebiasaan kita kan begini. Kita orang Indonesia nggak sama dengan orang Barat ya. Hidup kita tuh selalu kekeluargaan tinggi. Sebagai contoh misalnya, saya ini dulu sampai kelas 3 SD sama bapak ibu saya. Tapi mulai kelas 4 saya ikut kakak saya. Sehingga saya itu jadi tanggung jawab kakak saya. Kalau kakak saya pindah, ya saya ikut pindah dia. Saya jadi beban dia, kan begitu. Sama juga tentara juga begitu. Seperti di rumah saya sekarang ada 3 ya ikut saya, kan gitu. Dari ponakan, dari macam-macam. Itu merupakan tanggung jawab saya. Jadi suatu saat saya misalnya ada di Papua, berdinas, kemudian mereka akan ke Papua, pindah, ya mereka ikut semua. Itu kan konteksnya kalau pindahan. Kalau andaikan misalnya sudah tugas di Ranai begitu ya, di sana. Kemudian ada keperluan keluarga, jadi gini, itu dibolehkan? Oh boleh saja, jadi begini, makanya itu angkutan udara umum ya. Jadi kan ceritanya begini, pesawat akan berangkat ke Ranai, kemudian berapa orang militer yang harus berangkat ke sana. Kalau isi pesawat itu 130, militernya ada cuma 30, berarti bisa keluarga sekian. Dan berangkatnya keluarga atau yang bukan militer dengan pesawat itu tidak bisa langsung datang ke lapangan terbang, kemudian daftar, masuk, nggak bisa. Itu adalah antar satuan. Kalau misalnya saya nih, saya anak tentara gitu ya, saya masih sekolah, kemudian saya liburan sekolah mau ke rumah nenek gitu. Bisa. Boleh? Bisa, anak tentara. Tapi Mbak Rita bisa langsung datang ke airport, kemudian minta tiket langsung berangkat, nggak bisa. Itu Mbak harus dari surat kantor bapaknya. Ya, bapaknya seperti saya, misalnya kalau anak saya mau berangkat, maka dari Puspen akan ada surat kepada Danlanu. Jadi kalau ada keraguan dari publik bahwa
sebagian atau beberapa di antara penumpang Hercules C130 yang jatuh kemarin itu ada yang membayar? Pak Fuad akan mengatakan? Oh, itu tidak benar. Baik, Itu kita tidak lanjutkan benar. sesaat lagi, tetap Ya. bersama kami di Talk to iNews. Jadi nggak ada apa yang bayar.